Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya kita bersukacita pada hari ini, amin. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita datang ke tempat ini dengan satu tujuan, memuji memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang rindu memujikan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita ini Bapak Ibu, mari sekali lagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari ambil waktu yang terbaik ini untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Datang dengan kerinduan yang dalam, menyembah Dia, memuliakan nama Dia. Sebab kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa. Mari kita renungkan selama 1 minggu ini betapa Tuhan baik dan menjaga kita, memberkati bahkan mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan, menolong kita, menghibur bahkan menuntun setiap perjalanan kita. Ambil waktu terbaik ini untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur, kami sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan kami yang mulia, sebab tiada yang seperti-Mu ya Yesus. Sembahlah Dia ya Yesus. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, besar kasih-Mu. Pujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya Engkau setia. Kami percaya tiada pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Walaupun kami harus berjalan dalam lembah yang kelam, kasih setia Tuhan menyertai kami. Mari seluruh jemaat Tuhan angkat pujian ini dan nyatakan bahwa Dialah satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu
baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada satu kata maupun perbuatan pun yang bisa kami ucapkan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Hidup kami semua karena anugerah yang sudah Tuhan curahkan atas kami. Itu sebabnya kami datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan kerinduan menikmati persekutuan ini. Karena kami percaya Tuhan, ketika hati kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kami diubahkan sama seperti Engkau, Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi menyembah Dia. Betapa dalamnya kasih Tuhan, sehingga ketika kita yang berdosa diselamatkan. Haleluya. Katakan pujian ini dengan kita. Dalamnya kasih. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang yang selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau sembah, Kau
hamba-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Pujilah Yesus. Inilah yang menjadi pengakuan iman kami, bahwa seumur hidup kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami menjadi umat yang dikasihi, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita lebih lagi bersorak-sorai, kita lebih lagi bersukacita. Yang mau sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan percaya Bapak Ibu saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, amin. Kita mau bersukacita. Saya undang jemaat Tuhan boleh bersama-sama berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Segala pergumulan permasalahan akan lenyap dalam pujian-pujian Tuhan. Katakan pujian ini, ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah seram hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita percaya Tuhan berkuasa dalam pujian, amin. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umatnya. Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Semua katakan ada kuasa dalam pujian, berlarilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu mengimani bahwa ada kuasa dalam pujian, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah kita, akan melakukan perkara yang besar. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari angkat tangan kedua, katakan ada kuasa dalam pujian, yang sanggup hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup. Mari lebih semula katakan ada kuasa dalam pujian, yang sanggup dalam hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup. Mari lebih semula katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah senang hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Beri kepada bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih lebih bersemangat lagi, amin Bapak Ibu. Karena yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Kita bersatu, menyatukan hati kita memuji Tuhan.
Katakan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Biar tercurah. Dalam satuannya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Tuhanlah Roh-Mu atas kami. Katakan satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan dalam satuannya. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah semua bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Dengan tangan memuji Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah dari surga. Amin. Mari semangat dan dari surga bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan menangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Sebab roh Tuhan tercurah di tengah ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan bekerja melalui pujiannya. Dan pada hari ini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perjamuan kudus untuk memperingati
kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi katakan pujian di hadapan Tuhan bahwa Dialah juru selamat kita, bahwa Dialah yang memberikan kita hidup. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, ku sembah Engkau Allah. Betapa baik Engkau. Juru selamatku, ya amin. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin ya Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Haleluya. Kau kekuatan bagi setiap lebih sungguh lagi katakan pujian. Hanya Engkau juru selamatku, Kau setia. Tuhan Kau setia
Kau Allah. Mari datang menyembah Dia. Mari menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang mengorbankan hidupnya, sehingga kita yang berdosa diselamatkan. Tetap setia walau pujilah Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya, Bapa dan Sahabat. Amin. Kau yang perdulikan seluruh hidup. Haleluya Yesus. Walau lewati lembah, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kasih Tuhan. Ku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidup. Mari katakan kita sama-sama, katakan lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku. Amin Tuhan. Bapa dan Sahabat. Yes, haleluya. Pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kuatan di dengan iman, katakan lagi bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan kita. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat lembah, yes, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku.
Mari sembah Dia, angkat suara kita, kita puja Dia, kita agungkan Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Dia yang memberkati kehidupan kita, yang mengurapi hidup kita, yang membuat jalan kita menjadi lebih baik, yang menjadikan kita berharga. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik Bapa, kami agungkan, kami tinggikan Kau Tuhan, Allah Israel, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kami yang sungguh baik, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu bagi kami luar biasa, menikmati hadirat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas karunia-Mu yang besar dalam hidup kami, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas lawatan-Mu. Kau hadir melawat setiap kami umat-Mu. Kami dipuaskan, kami disegarkan Tuhan.
Biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan. Dengan hati kami, dengan hati bersyukur, dengan hati yang hancur, kami mau menikmati keadaan kami. Kami tahu Tuhan selalu menolong kami, menyertai kami. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dan terima kasih kepada-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu datang ke tempat ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menaikkan pujian penyembahan, membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua kita bersuka cita, amin. Semua sehat. Kalaupun hari ini kita sedang gak baik-baik, gak sehat, kita percaya, saya percaya Tuhan menolong kita, akan menguatkan kita dalam setiap persoalan dan masalah kita. Amin. Karena kita tahu Allah adalah sumber kekuatan kita, dan sumber penghiburan kita, dan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentu kalau kita mengerjakan sesuatu, bila kita mungkin bekerja atau melakukan ada satu proyek-proyek yang mungkin kita sedang kerjakan, atau itu kita kalau di Jakarta nggak ada ladang ya, atau ada bisnisnya kita, ada pekerjaan kita, tentu ada dampaknya. Kalau kita kerja, dampaknya adalah apa? Kita mendapatkan uang. Betul? Gak ada orang bekerja, kerja mati-matian tapi gak dapatkan uang. Tapi gak seberapa Pak, yang penting dapat uang. Betul. Amin kata Namburu. Karena memang Namburu lagi diberkati banyak. Amin kan air dulu. Tapi Saudara kasih Tuhan, pasti kita pengen apapun yang kita kerjakan ada dampaknya. Demikian juga Saudara kasih Tuhan, dampak dari hidup kita juga. Itu ketika teman saya pendeta sudah sakit ya, dia sampai cuci darah. Terus saya tanya istrinya, kenapa masih muda sudah bisa gitu seperti ini? Ya memang nih suami saya waktu masih mudanya, walaupun dia masih muda sebenarnya, kecanduan namanya junk food. Gitu. Jadi masih ada sebab akibat. Akibat itu dia masih muda harus cuci darah. Dan beberapa mata sudah kena glaukoma, ya, harus baru dioperasi. Gitu. Jadi semua ada dampaknya, Bapak Saudara. Apa yang kita lakukan pun berdampak. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, ada dampaknya juga dalam hidup kita. Nggak mungkin enggak. Kalau kita suka nge-gym, dampaknya apa? Badan kita jadi bagus dan juga semangat kita atau hidup kita makin sehat. Beda kalau kita mager, malas gerak gitu kan. Itu rasanya berat gitu. Pengennya ngantuk gitu. Tapi kalau kita habis nge-gym rasanya ada atau olahraga, pasti dampaknya ada. Entah muka kita yang mulai tirus, tapi perut kita tetap buncit, boleh bisa saja gitu. Kalau saya, muka saya yang tirus, perutnya tetap buncit gitu kan, walaupun olahraga gitu. Saya nggak tahu kenapa itu. Dan mungkin itu sudah jadi bagian ya, susah sekali. Saya kalau lihat orang perutnya bisa kotak-kotak, kenapa saya nggak bisa gitu? Nggak bisa, padahal sudah menjaga makan malah jatuh jadi sakit. Gitu. Tapi Saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam iman kita. Di dalam Roma 5 ayat 11 pesan Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita di dalam Roma 5
dari 1 sampai ayat yang 11, saya akan bacakan kepada kita. Bapak Saudara boleh lihat di layar kita, di screen kita, atau Bapak Saudara bawa handphone, lihat di handphonenya. Dikatakan seperti ini di sana Bapak Saudara Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah tercurah dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara kasih Tuhan ini bicara hasil. Kalau kita membaca perikop ini dikatakan ini hasil dari satu pembenaran. Kenapa kita harus dibenarkan? Kekristenan itu tidak melihat karena kita melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kita, maka kita diselamatkan. Bukan. Itu adalah hasil dari pembenaran kita. Kenapa kita harus dibenarkan? Karena kita bersalah, karena kita berdosa, karena kita sudah jauh dari hadapan Allah. Kalau kita melihat dari kejadian di mana kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 di mana manusia itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari situlah pelanggaran itu, perdamaian itu, satu yang namanya hubungan antara Allah dan manusia telah rusak. Tidak ada yang bisa mendamaikan ini. Maka hanya Yesus Kristuslah yang mendamaikan. Maka dengan ini, dengan kita perjamuan kudus, kita didamaikan bersama dengan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita berdamai bersama Tuhan. Bersama Tuhan, hasil dari pendamaian itu, pada saat kita berdamai dengan Tuhan, bukan saja dikatakan keselamatan kasih karunia yang kita bisa masuk ke dalamnya, tetapi dikatakan kita mendapatkan damai sejahtera Allah. Apa itu damai sejahtera bersama Tuhan? Damai sejahtera yaitu memakai kata dalam bahasa aslinya bersama Tuhan, damai sejahtera itu kan Iren. Iren ya. Jadi kalau ada nama Iren ya, biasanya nama Iren cari cantik, betul nggak? Nggak juga ya, tergantung. Jadi namanya Ronald harusnya jadi presiden, enggak juga kan? Kalau namanya Ronald sering. Setelah sama Tuhan nama Iren, tapi saya melihat nama Iren sih memang agak cantik lah ya. Iren artinya damai sejahtera. Jadi kata Iren ini dipakai dalam lawannya itu perang. Jadi kalau ada damai, damai itu indah, itu memakai Iren. Gitu. Berarti tidak ada percecokan, tidak ada pertengkaran, damai. Kalau kita bertetangga aman, enak gitu kan. Suatu ketika waktu kami belum pindah rumah kami, di rumah depan kami itu tangganya kebetulan satu sama-sama orang Korea kami waktu itu, Korea Utara gitu. Awalnya kami di situ, saya pikir karena udah diwanti-wanti memang sama ibu kontrakan. Itu awas ya, itu orang Batak loh Pak Ronald. Oh iya, oh gitu. Ya tapi begini. Saya pikir udahlah, nanti bisalah, nanti saya ngomong Batak gitu kan. Pas ketemu lewat, halo Mamang, mukaku dibuang gitu. Lah mati masih pendeta, masih kependetaannya masih ada gitu kan. Haleluya gitu kan. Tiba-tiba kedua kali ya. Halo Mah, dibuang lagi. Wah ini gak benar ini. Benar nih apa yang dikatakan sama ibu tadi nih. Yang ibu kontrakan memang kurang berdamai gitu. Suatu ketika saya gak tahu.
namanya kita dia apa itu ya, namanya kita baru kontrak di rumah orang ya, kita kan nggak tahu sampah kita mau buang di mana gitu. Dan ibu kos belum kontrak, kamu kasih tahu, saya buat di gerbang saya padahal. Itu tiba-tiba saya lagi gendong Mima waktu masih kecil, melayang ke atas, sing gitu, tup, masuk dalam lagi. Saya pikir masih pendeta, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Ketiga kali, tiba-tiba mobil pantatnya dikeluar, ditendang sama dia. Ini mobil kenapa sih, di luar mulu pantatnya ini, emang nggak bisa dimasukin lagi. Ibu kalau mobilnya bisa dikencangin, saya juga kencangin masuk ke dalam, gak usah pantatnya keluar. Kasihan juga mobilnya pantatnya keluar gitu kan. Gue ditendang, masih ada kependetaannya gitu. Aduh, ya udahlah Tuhan gitu. Udah gak nyaman gitu. Itu artinya itu namanya udah gak damai di situ. Saya udah merasa kok ada begini ya gitu. Padahal saya udah mencoba untuk baik. Gitu. Tiba-tiba hari ini memuncaknya, keluarlah rasa jalanannya gitu. Tiba-tiba ada satu masalah ya, dia buat ibu kontrakan kami ini membuat pot bunga di depan rumah kami, ya namanya juga punya kontrakan dia, ya, suka-suka dia dong ya kan, gede gitu kan. Dia nggak suka, kenapa? Ini kan halaman dia, kenapa dia harus nggak suka gitu? Itu diangkat malam-malam, ditaruh di gerbangnya kami. Pada saat saya pagi-pagi, kok ini susah sekali gerbangnya dibuka gitu, kok susah sekali. Ternyata itu pot bunga sudah diganjal di sana. Saya nggak bisa keluar. Akhirnya saya dorong kencang. Keluarlah yang biasa saya makan, yang saya makan itu gitu kan, B2-nya gitu. Gitu kan. Akhirnya kita ribut di situ. Untuk nggak keluar kantor kampung. Setelah kata Tuhan mulai dari situ nggak damai, udah nggak enak gitu. Nggak enak kalau lihat ketemu dia. Kadang gimana ya? Kalau dia ketemu, kalau lihat saya, padahal nggak batuk mungkin ya, tapi dia batuk gitu. Terus tiba-tiba mami bilang, wah dia gimana sih? Dia kalau aku lewat tuh batuk-batuk mulu, ya biar aja, biar batuk selamanya dia, aku bilang. Terus pokoknya udah gak nyaman lah, gak damai gitu. Kita tuh merasa udah gak nyaman di situ. Pokoknya kita dibuat gak nyaman. Ya mulai sekarang ya udahlah. Kadang dia kalau pantat mobilnya keluar, ini mobil siapa sih? Dia tahu itu mobilku. Ini depan rumah kita, masa mobil siapa pantatnya keluar? Mobil siapa sih? Gak bisa apa mobilnya depan lagi masuk lebih dalam lagi. Kalau juga gak mentok dimasukin juga kan ngapain sih? Kita juga ngapain di situ? Parkirin sampai pantatnya jauh-jauh keluar. Dan itu pantatnya keluar sedikit doang gitu. Dan dia mobilnya dia juga itu tanaman itu dimakan sama dia gitu. Itu gak damai. Secara udah gak enak gitu. Suasananya kita udah gak damai. Itu dia masih ngotot, tiba-tiba ada masalah satu kampung keluar. Itu udah mulai giper gitu. Secara kesempatan itu artinya gak damai. Lawannya itu damai. Coba kalau sekarang kami ya lumayan tetangganya baik-baik. Kiri kanan. Ada lagi satu tetangga ketemu satu marga dengan saya. Waduh, tiap minggu kadang bawa makanan yang banyak gitu. Main gitu. Saya bilang sama istri, nikmatnya nikmatnya ini bertetangga gitu. Tiba-tiba kemarin, ibu katanya, apa? Ya ada daging kurban. Ya udah, baru kali itu makan daging kurban ya kan. Dulu kita pernah lihat, sampai saya bilang sama mertua saya pernah dulu, sama Lai saya, Lai, kalau ada daging kurban, kirim dulu Le. Bukan masalahnya nggak bisa beli gitu. Tapi rasanya gimana itu ya, kalau dapat gitu ya. Jadi, kok pingin gitu kan. Bangga. Enggak ada Le, cuma dikit katanya. Oh ya udahlah. Kan. Tapi kali ini bertetangga damai, enak gitu. Depan, belakang, kalau di samping lagi ada orangnya satu suku juga baik banget. Samping juga yang bukan satu iman. Tapi baik orangnya. Berapa kali dia kirimi kami, kita cari orang untuk di rumah, di berapa kali bawain orang ke rumah. Ibu sampai dia kayak itu. Ada orangnya lagi nih, waduh gak pas. Dianya baik, yang dibawa songong-songong. Jadi ngatur kita gitu. Akhirnya mami bilang, udah gak, tunggu salah itu. Kata gitu kan, songong gitu kan. Secara kesempatan enak, damai. Jadi dimaksudkan damai itu kalau kita mengasihi Tuhan, hasil kita dibenarkan, hasil kita percaya kepada Tuhan, hasil kita sudah menerima kasih karunia itu, artinya kita mengalami kedamaian, saudara Tuhan. Keadaan tenang kita, nggak ada gangguan, nggak ada hambatan. Yang ketiga dikatakan makmur, bahagia dalam segala keadaan yang baik. Keempat, damai sejahtera disejarkan dengan shalom, artinya selamat, sehat. Saudara Tuhan, kedamaian yang dimaksud adalah damai di dalam hati kita. Tentu bukan di luar saja, tentu bisa juga kita akan menikmati. Tetapi intinya daripada kedamaian itu adalah di dalam hati kita, Bapak Tuhan. Maka dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan seperti ini, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga.
Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Sama Tuhan, kedamaian itu bukan karena di luar, saudara. Kedamaian itu harusnya dari dalam diri kita sendiri keluar. Dan banyak orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, Bapak. Yang membuat kita nggak bisa menikmati damai itu adalah apa? Karena kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu susah. Kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Contohnya apa? Kita biasa makan daging, tiba-tiba ada tempe doang di rumah. Itu apa? Itu masalah hati. Bayangkan aja kalau tempe itu jadi daging, pasti jadi enak, betul kan? Tapi kalau tempe itu kita anggap terus tempe dan daging itu harus daging itu, maka ributlah di rumah. Terjadilah perang. Atau apapun. Jadi kedamaian itu harus ada di sini. Nah, orang nggak tahu bersama Tuhan. Damai itu didapatkan dari mana? Hasil pembenaran. Itu pemberian Tuhan sebenarnya. Gift. Saya katakan damai itu gift. Waktu saya belum mengenal Tuhan, saya khawatir. Gimana kalau saya mati besok gimana? Saya tahu saya hidup waktu itu dalam dosa. Kalau mati masuk apa? Pasti masuk neraka. Pokoknya nggak tenang hati kita. Maka benarlah kata Alkitab. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Maka ketenangan hati itu harus didapat dari Tuhan. Hanya kedekatan kita dengan Tuhan. Maka dikatakan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka yang menjadi bagian kita adalah kedamaian di hati kita. Di luar sekitar kita itu nggak bisa kita atur kedamaiannya. Apalagi seperti saya katakan tadi tetangga-tetangga tadi. Nggak mungkin. Tetapi kedamaian itu didapat di hati kita. Kalau kita damai apapun situasinya, kita bisa nikmati. Kalau hati kita damai, mau dimanapun kita berada, mau ada orang-orang yang ngejulit kita, diam aja. Tapi kalau hati kita lagi nggak enak, tiba-tiba kita lagi nggak mood gitu. Wow, jangan dicolek. Akan keluar parang dari belakang saya gitu. Kenapa? Karena kedamaian itu harusnya di dalam hati kita. Maka kalau hati kita damai, maka suasana diri dalam di sekitar kita juga akan menjadi damai. Seringkali kita mencari orang apa? Karena kita mempunyai pemahaman kedamaian itu harus diciptakan. Ya, siapa menciptakannya? Kita sendiri tentu. Harus kita menciptakan damai itu. Maka bagaimana kedamaian itu datang? Yang penting adalah kita percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan adalah tadi kita dengan korban Kristus di kayu salib, kita bisa masuk kepada kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pengampunan, grace. Kenapa memakai grace? Kenapa nggak memakai kata mercy? Grace artinya kita bukan saja hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi kita juga diangkat menjadi anaknya. Bukan saja menjadi anaknya, tapi menjadi ahli waris kerajaan surga. Luar biasa. Dulunya kita hancur, nggak punya siapa-siapa. Maka bersama Tuhan, kalau hari ini rumah kita masih pas-pasan, nggak bisa kita beli rumah yang bagus, kita belum bisa menikmati mobil yang bagus, nggak apa-apa, saudara. Karena kita memiliki Allah yang besar, yang mempunyai langit dan bumi. Kalaupun hari ini kita nggak menikmatinya, nanti di surga Tuhan akan sediakan terbaik bagi hidup kita. Amin. Karena di sanalah tempat sesungguhnya orang-orang percaya untuk menikmati itu. Saudara Tuhan, grace itu bukan saja kita hanya diampuni. Nah, tentu pemberian itu grace ini bukan karena kita baik, karena kita punya orang-orang yang kita bantu, kita tolong. Bukan. Itu hanya pemberian Tuhan. Seapapun dosamu, sehancur apapun engkau, serusak apapun dirimu, masa lalumu, apabila kita datang di hadapan Tuhan, grace itu kita terima, pengampunan itu kita terima. Bukan saja kita diampuni, tetapi kita juga diangkat menjadi anaknya. Dan kita diberikan, dan diberi kasih karunia itu, yaitu kita diberikan ahli waris kerajaan surga. Kita mendapatkan ahli waris. Nah, itulah yang menjadi pintu masuk kita. Maka kedamaian sejahtera itu pada saat kita percaya kepada Tuhan, damai sejahtera kita miliki, Bapak Ustaz. Amin. Maka nggak perlu khawatir akan hidup kita. Mau di rumah kita beras mau habis, benar khawatir. Nggak perlu ribut harusnya kita sebagai suami istri. Token dah hidup, tit. Mana itu token? Allah sumber menyediakan. Langsung istri bilang, Pak, sadar Pak, gitu kan? Enggak. Janganlah. Benar kadang enggak, memang enggak. Kadang memang
Seperti seperti beriman itu seperti berharap sama Tuhan itu seperti nggak ada seolah-olah nggak datang gitu. Tapi percayalah, pada saat kita beriman itu kepada Tuhan, kalau damai hati kita sejahtera, kalau kita dekat dengan Tuhan, nggak perlu kita harusnya marah-marah dengan itu. Nggak perlu. Saya menemukan ada banyak keluarga-keluarga yang tidak mau ribut, padahal mereka hidup pas-pasan bersama Tuhan. Tetapi saya juga menemukan banyak keluarga-keluarga yang cecok, nggak damai tenang hatinya. Kenapa? Karena padahal semuanya lengkap, semuanya fasilitas lengkap, tapi tidak ada kedamaian. Istri di mana, kamu di mana, suami kamu di mana, dengan siapa, berbuat apa, semalam kamu di mana, nggak tahu. Tetapi ada keluarga yang pas-pasan, keluarga yang baik, keluarga mungkin mereka pas-pasan. Mungkin tinggal di rumah RSSS, rumah sempit sederhana, selontor saja susah. Tetapi mereka mengasihi Tuhan, itu menjadi damai sejahtera. Itu luar biasa. Maka kedamaian itu didapatkan dari Tuhan. Maka kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber pendamaian. Karena dia tidak mau ribut. Kalau kita melihat kisahnya Yesus di perjalanannya, mana pernah Yesus berantem di jalan. Bahkan dia difitnah, gak pernah ribut. Bahkan dia sudah disiksa, dia tidak pernah ngomong, "Woi, tentara Romawi, kamu gak tahu aku siapa? Aku adalah putra Allah. Aku penguasa langit dan bumi." Enggak, dia tenang. Maka transfer itu datang kepada kita pada saat kita percaya kepada Tuhan. Waktu ketika sama istri saya bilang gitu, "Kau kenapa sekarang jadi marah-marah?" Ya kau juga marah-marah. Enggak mungkin dari suamimu lah datang kepada istrimu. Ada benarnya juga. Ya. Karena siapa yang menjadi teman kita, itu kita akan seperti itu. Maka kalau kita melihat orang, siapa temannya? Kalau temannya dia medit, ya pasti dia juga akan medit. Enggak mungkin ada kita berteman dengan orang yang loyal, kita medit. Enggak mungkin, pasti akan terhindar. Kalau teman kita pas makan, tiba-tiba, "Woi makan, 2 juta, dari gua 1,5 juta. Gak mungkin kita diam-diam. "Sorry bro, sakit perut gua." Ya kan? Besok lu akan diajak lagi sama dia pastinya. Ajaklah si Ronald itu, janganlah medit itu ya kan. Gak mungkin. Maka damai sejahtera itu kita dapatkan dari Tuhan. Maka bersama Tuhan kalau hidup kita mau ke damai sejahtera, ada ketenangan di hati kita, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Saya sudah percaya Pak, percayanya gimana? Apa kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu yang membuat kita memiliki damai sejahtera. Kita gak khawatir akan hidup ini. Walaupun mungkin bergoncang hidup. Kita gak akan khawatir. Kita akan tenang. Saya banyak menemukan orang-orang, uangnya baru sedikit, tiba-tiba sudah ribut. Padahal masih ada di ATM-nya mungkin. Tapi dia udah khawatir, dia pikirkan tahun depan mau makan apa. Tahun depannya lagi, dia pusing kepalanya. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Sumber damai sejahtera itu. Yesuslah menjadi sumber damai sejahtera kita. Maka kalau dia sumbernya, kenapa kita nggak datang ke sama dia? Maka kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita ada sumber air, kenapa nggak kita datang ke air itu? Kita kadang kehausan, tapi kita nggak ada air kita tahu di sana. Masa kita haus diam-diam di sini? Udah biarkan aja mati hausan. Enggak kan? Kita akan datang kepada sumber di mana air itu ada. Kita di sana memuaskan dahaga kita. Sampai kita mungkin minumnya melimpah ruah. Bahkan sampai mandi kita di sana. Saking rindunya air. Dan dengan Tuhan juga gitu. Kalau kita tahu Tuhan menjadi sumber damai sejahtera kita, maka saudara Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepadanya. Saudara sama Tuhan, selanjutnya dikatakan apa lagi? Oleh dialah, ya tadi saya katakan bahwa yang pertama adalah apabila kita hasil dibenarkan itu pertama kita mendapatkan damai sejahtera. Maka kalau kita dibenarkan kita mendapatkan damai sejahtera. Nikmati damai sejahtera. Jangan terlampau dibesar-besarkan
apa yang menjadi masalah yang ada kita hadapi. Yang kedua sama Tuhan apa? Kasih karunia. Dan yang ketiga dikatakan bukan saja itu, malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saya bingung juga ini sama Tuhan. Paulus berkata dari bicara damai sejahtera, terus bicara lagi kesengsaraan. Apa hubungannya? Karena kita tahu bahwa sengsara itu apakah dikatakan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kesam Tuhan, dikatakan kesengsaraan apa sebenarnya yang dimaksudkan di sini? Bukan sengsara karena kita mencuri. Sengsara karena kesalahan kita. Saudara Tuhan, kata sengsara di sini memakai kata tefis, ya. Tefisis, yang artinya apa? Yang artinya penderitaan, penindasan, kesusahan, siksaan, sengsara, kesengsaraan, penganiayaan, cemas, ya, beban, penindasan, penderitaan. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, menjelaskan penganiayaan badan yang dialami sering dipenjara. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 itu saya simpulkan saja di sini. Disesa, dipukul, dilempari batu, didera demi memelihara jemaat. Penderitaannya seolah-olah tidak berhenti mengalami karam kapal. Terkatung-katung di tengah laut, bayangkan saudara. Banjir, bahaya penyamun. Namun lebih lagi, dia tidak pernah berjerih lelah untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan kerap kali tidak tidur, kelaparan, dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Tapi tetap bermegah dalam Tuhan. Kesengsaraan Paulus ini bicara masalah penderitaannya pada saat melayani Tuhan. Tetapi saudara kesam Tuhan, mungkin kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Paulus ini. Kesengsaraan kita, mungkin hari ini kita sudah bisa menikmati makanan kita. Gak perlu harus meminta kepada orang tua. Kita juga hari ini dalam ekonomi kita udah bisa menikmatinya. Gak perlu kita harus mengemis-ngemis kepada siapapun untuk kita bisa makan atau beli sesuatu yang perlu kita butuhkan. Semua mungkin kita tercukupi. Tidak ada. Terus penderitaan apa yang dimaksud zaman sekarang ini, Bu Saudara? Kalau Paulus zaman dulu penderitaan yang dimaksud adalah di mana dia harus bertentangan dengan orang-orang sekitarnya, penyamun, kelaparan, penderitaan, bahkan kapal keram yang dia alami karena memberitakan Injil, karena mengikut Tuhan. Kita sekarang apakah masih seperti itu? Bahkan nyawanya menjadi taruhan, bahkan akhir hidupnya pun dia harus mengalami kematian karena percaya memberitakan Injil. Nah kalau sekarang mungkin pengalaman itu nggak lagi dialami oleh orang percaya. Tentu kalau kita tahu kemarin-kemarin ada gereja-gereja yang ditutup, tiba-tiba udah banyak sekarang YouTuber ataupun orang-orang yang selebgram, yang tokoh-tokoh politik atau apa yang menyuarakan agar jangan lagi terjadi persekusi terhadap rumah-rumah ibadah. Sekarang ini nggak mungkin lagi terjadi hal itu. Bahkan sampai mungkin penganiayaan, ya mungkin kalau ada pun orang-orang percaya, penginjil-penginjil yang dibunuh mungkin itu di daerah mungkin yang tidak ada lagi sosial medianya. Tapi masih ada nggak? Ya masih ada tuh suku pedalaman mungkin. Tapi kalau di kota-kota seperti sekarang ini nggak mungkin lah. Kita nabrak orang aja langsung tiba-tiba udah viral aja, ya kan? Nggak mungkin. Karena sekarang kamera di mana-mana. Setiap manusia punya kamera, betul lah. Nggak perlu ada CCTV sekarang. Makanya kadang hati-hati. Kalau saya udah marah-marah di mobil itu kadang memang hati-hati kau viral gitu kan. Karena langsung kamera, cik, pendeta ya kan. Itu beratnya. Apalagi kita juga mungkin dianiaya. Nggak mungkin lah di kota-kota besar. Terus apa tantangan orang percaya? Sengsara apa yang dialami oleh orang percaya? Karena ini penting. Karena Alkitab katakan kesengsaraan kita itu menimbulkan apa? Ketekunan.
Sengsara yang kita alami apa sekarang ini? Sengsara yang kita alami adalah, saudara Tuhan, adalah di mana kita mau enggak mengikuti kehendak Tuhan dan menyingkirkan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Ini yang berat. Karena keinginan kita kadang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Apabila kita sudah percaya kepada Kristus, Alkitab katakan, hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidup Kristus yang berkuasa atas hidup. Maka bersama Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, harusnya kehendak Tuhan yang menjadi kehendak kita. Bukan kehendak kita lagi. Nah ini berat. Nah kebanyakan orang percaya tidak bisa menikmati itu. Maka pada saat doa-doa kita nggak dijawab Tuhan, kita mulai ngambek, nggak pelayanan lagi. Pada saat doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, kita mulai menyalahkan. Kita mulai bermasalah. Dan juga banyak di antara kita juga yang mulai hidupnya karena mungkin kesuksesannya kita akhirnya sudah bisa melupakan Tuhan. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang bukan saja penganiayaan penderitaan yang lain-lain itu, tapi penderitaan kita adalah, masalahnya adalah bisa nggak kita mengikuti kehendak Tuhan yang dimana kita kehendak daging kita ini masih kuat sekali. Ini yang menjadi fokusnya kita. Bukan kesusahan lagi, masalah kita dianiaya. Kesengsaraan kita bukan lagi dianiaya. Tapi dianiaya, saudara kasih Tuhan, di mana kita bisa menahan nafsu kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang berat. Apalagi dosa terbiasa dengan dosa ya. Orang terbiasa berdosa, contohnya terbiasa marah-marah. Wah, harus bentak orang. Wah, itu terpuaskan. Saya dulu kalau sebelum bertobat, kalau nggak bisa tonjok orang, minimal tonjok apa gitu. Wah, puas aja. Maka di luar negeri bersama Tuhan, ada disediakan ruangan memuaskan emosi. Di sana disediakan apa? Piring-piring, kaca-kaca apa. Jadi kalau dia marah, dia bayar. Saya bayar. Di sana dia puaskan. Hantam semua, supaya emosinya keluar. Maka seringkali kita melihat di jalanan saudara Tuhan, padahal cuma disenggol dikit, bukan kesenggol mungkin. Kemarin saya lihat ada di sosmed, cuma nggak disenggol, cuma kata dipotong gitu, disalip gitu. Tiba-tiba langsung dia keluar bawa kunci roda, dipecahin kacanya. Wah, langsung minta maaf di sosmed, tapi jangan mau minta maaf, masukin penjara terus kali. Hanya karena sedikit. Tentu nggak gampang urusan Tuhan. Daging ini harus kita turuti dengan kehendak Tuhan, bersabar. Tuhan bilang kita harus sabar. Tapi kita ini orang yang gak gampang sabar. Ini perlu menjadi tantangan bagi kita masa modern sekarang ini. Kita gak dianiaya mungkin. Kita gak dipersekusi mungkin. Kita gak mengalami kelaparan. Karena pun kita kelaparan karena malas masak. Ya kan? Bukan karena gak ada makanan. Atau Gojeknya lagi antri, karena kelaparan. Kita punya uang. Masalah tantangan modern sekarang ini adalah gimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Ini yang susah. Kenyamanan kita, meninggal kenyamanan, zona nyaman kita, dosa kita yang kita nikmati selama ini. Ini yang sulit Tuhan. Harus kita buat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Oleh karena bersama Tuhan, apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, itulah harus menjadi kesukaannya kita. Maka kesengsaraan kita bukan bicara masalah kesengsaraan penganiayaan tadi. Nggak mungkin itu terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Karena kalaupun kita, orang lain tidak suka dengan kita, tentu sudah ada hukum. Jalurnya mungkin yang dicari supaya kita bisa tidak lagi mengikut Tuhan. Sekarang masalah pribadi kita. Waktu kita. Yang kita sibuk tanpa kita pernah lagi
memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ini tantangan juga bersama Tuhan. Kita mau lagi nggak mau berkorban bersama Tuhan. Berkorban itu sakit nggak sih? Sakit, ya pasti sakit lah. Sakit. Gimana sih caranya berkorban nggak sakit, Pak? Coba aja, ada bajumu yang bagus kasih ke orang yang membutuhkan. Itu namanya sakit banget pasti. Ada uangmu pas kau beli sesuatu, tiba-tiba kau harus memberikan kepada orang tuamu atau kepada siapa, orang-orang yang itu pasti sakit. Pasti. Itu namanya berkorban. Apa sama Tuhan? Kesengsaraan kita harusnya bermegah dengan itu. Karena melalui sengsara lah dikatakan kita menemukan ketekunan. Kesengsaraan itu menemukan ketekunan. Dan kalau kita tekun, maka itu menyitakan uji. Maka kalau kita harus sengsara, dalam Ibrani dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami kesengsaraan. Maka kalau kita sengsara, mengalami mungkin penindasan yang dimaksud di sini, bukan saja karena ditindas dengan secara persekusi itu, tetapi penindasan yang dimaksud mungkin kita mengalami satu keterangan dengan teman-teman kita dijauhin. Nah, harusnya kita nongkrong, tapi kita memilih untuk beribadah. Sorry bro, gua mau ibadah dulu. Akhirnya kita udahlah jauhin aja lah. Akhirnya kita merasa nggak punya teman, lonely. Selama ini teman kita ada tertawa-tawa, ya kan? Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita mulai kehilangan teman. Saya waktu pertama-tama kali bertobat, karena saya tinggal di jalanan. Saya bilang, Tuhan, saya banyak kehilangan teman. Dan saya merasa sendiri waktu itu. Kenapa? Karena tidak sesuai lagi perkataan mereka dengan perkataanku. Mereka masih bicarain yang jorok-jorok, kalau lewat cewek dibicarakan kena kemana-mana ya. Tapi dalam Tuhan kita udah gak mau lagi ngomong-ngomong begitu. Tuhan, enggak lah. Udah gak mau lagi Tuhan. Maka caranya gimana? Apa kita nongkrong di situ terus? Ya lama-lama kita juga terikut. Akhirnya kita menghindar. Hilang teman kita mulai. Hilang lagi. Kita merasa sendiri jadi. Orang gak gampang sendiri, saudara. Bersama Tuhan orang sendiri itu gak gampang. Maka kita katakan lebih baik berdua daripada sendiri. Dalam hal apa berteman. Mungkin kita lebih suka ada teman kita. Ada sahabat kita. Maka bersama Tuhan sengsara itu pada saat kita menyengsara, mengalami satu mungkin pergumulan dalam diri kita karena ada satu dosa yang mungkin sedang kita gumuli. Situ kita mulai tekun. Masa kita percaya kepada Tuhan, kita mulai belajar terus menggumuli. Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Maka pada saat itu kita mulai tekuni sengsara kita. Atau sengsara kita hari ini mungkin masalah ekonomi. Atau sengsara kita mungkin hari masalah ada bos kita. Karena kita pikir gini, kenapa sih Tuhan gak cuma langsung halau yang seperti ini? Nah, kita pikir kan, karena Tuhan kita kan Tuhan yang memberikan solusi yang luar biasa. Maka kalau kita lihat, kita lebih dari pemenang. Harusnya pada saat kita masalah, Tuhan izinkan kita lepas. Gak usah sengsara. Maka di gereja-gereja banyak sekali. Kenapa masalahnya? Suami saya Pak, dalam nama Yesus tengking. Dalam nama Yesus suami bertobat. Tapi gak bertobat-tobat, udah bertahun-tahun Pak. Apa yang salah Pak ya? Dulu saya gak menemukan jawaban itu. Tapi sekarang saya menemukan jawaban itu. Apa? Disitulah prosesnya hidup kita. Kalau kita punya istri, punya suami, punya teman, punya bos yang keras. Kadang di situ dibaharui hidup kita. Kadang kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, di sana kita belajar merendahkan diri. Di sana kita belajar. Banyak hal kita pelajari. Dari keadaan buruk kita. Kita yang tahu itu. Dan kita merasakan sendiri itu. Maka sengsara itu penting. Kalau gereja-gereja lain, bersama Tuhan, ditengking. Kalau kita mengalami satu ekonomi kita susah. Apakah Tuhan gak bisa memberkati kita dengan melimpah-limpah? Sangat bisa. Orang dia menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa dia izinkan kita mengalami seperti itu? Dia tahu siapa kita. Porsinya kita. Kalau dikasih kita melimpah. Gak tahu hari Minggu kita kemana. Mungkin kita ke puncak. Ke Bali. Amerika. Kita kemana? Lama-lama terhilang
pesawat yang ditumpangi oleh Sianu sudah hilang, ya kan? Aturannya beribadah hari ini tapi hilang, gitu kan? Kemana dia pergi? Gak tahu dia kemana dia pergi. Tapi kalau Tuhan izinkan kita menderita pas-pasan, mau ke Bogor aja susah duit kita, tapi mau ke gereja ada duitnya, gereja aja lah, ya, betul nggak? Daripada nggak ke Bogor, nggak ada uang, mendingan ke gereja aja, lebih satu. Kita terjaga. Jadi jangan pikir Tuhan jagai aku. Kalau kita pikir Tuhan menjagai aku, tapi kita pikir Tuhan jagai kita dengan sempurna, enggak. Kadang Tuhan izinkan keadaan-keadaan itu menjagai kita, Bapak Sam. Keadaan-keadaan yang sulit itu Tuhan izinkan, sengsara-sengsara seperti itu membuat kita terjaga. Beberapa kali Tuhan di Alkitab pada saat mereka bersuruh berjalan kayak Paulus, kamu ke sana tapi diubah. Ada sesuatu di sana akhirnya merubah jalan. Dan Tuhan nggak ngomong kamu ke sana enggak, tapi lewat keadaan itu dia pergi ke sana dan di sana terjadi sesuatu sehingga dia bisa selamat. Kadang Tuhan mengizinkan gitu. Maka menjagai Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan memproses hidup kita ini. Saya baca satu artikel dia bilang gini, Tuhan tidak mau kita itu diberkati Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tujuannya adalah karakter kita yang baik di hadapan Tuhan. Kalau berkat itu gampang Tuhan kasih. Kita duduk ke Gunung Kawi. Mbah, ya. Boleh enggak saya kaya? Sebutkan 3 permintaanmu. Ya. Apa permintaan? Bisa. Tapi Tuhan gak mau kita seperti itu. Tapi kita punya karakter yang bagus. Karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ingini. Dan kita baru Tuhan berikan kita satu demi satu berkatnya. Baru kita bilang, mari hitung, mari berkatnya. Mari kita hitung berkatnya. Tapi kalau nggak dengan sengsara seperti itu kita bilang, ini gara-gara aku ini. Aku ini yang sudah berjuang untuk keluarga ini. Jadi kau diam kau. Kan gitu ngomongin kita. Tapi kalau kita terseok-seok karena sesuatu, kadang usaha kita susah. Kita udah buat laku-laku semua, kerjakan. Tapi mentok. Berdoa kita ya. Berdoa puasalah kita. Ayo. Tuhan tolonglah Tuhan. Jadi pada saat nanti mulai ada berkat, istri bilang, Pak ingat Pak, kita dapatkan dari Tuhan loh. Gitu. Jadi lewat sengsara itu. Lewat penderitaan itulah kita diproses Tuhan. Tapi Pak lewat berkat juga bisa. Banyak orang enggak. Saya menemukan banyak orang yang dulunya baik-baik, enggak peduli kepada orang. Dulu kalau masih miskin masih peduli ngasih orang duit. Tapi kalau udah kaya, udah susah. Kasihlah saya dulu. Udah bisa kerja dia. Ngapain kita kasih itu? Kalau dulu enggak punya duit, mamain telepon. Ma, di mana kau Ma? Tapi kalau udah punya duit. Guys, live guys, sama pacarku guys. Lagi di Bali guys. Mamanya nggak pernah dibawa kemana-mana ya. Tapi pacarnya sama istrinya dibawa kemana-mana. Kenapa? Karena banyak orang tidak diproses dengan itu. Maka lewat sengsaranya kita, lewat penderitaan yang kita alami, kita katakan anggaplah suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena lewat sengsara itulah, di sana kita diproses Tuhan. Di sana kita dibentuk oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendak. Dalam sengsara kita penderita, sombongnya kita dikeluarkan. Dalam sengsara kita, egoisnya kita juga bisa sengsara. Banyak hal. Maka kalau hari ini kau sengsara, nikmati saja. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan menjalani hidup ini. Karena lewat sengsara itulah kita melihat gambar Allah dalam hidup kita. Apalagi kita tidak punya apa-apa. Sama sekali nggak punya apa-apa. Kita bisa melihat gambar Allah dalam diri kita. Lewat sengsara kita. Wah ini teologi penderitaan nih. Enggak juga. Saya juga khotbahkan orang diberkati Tuhan. Kami juga pernah kesaksian di sini bahwa kami juga diberkati Tuhan. Tapi kami juga pernah menderita. Gak mungkin enggak. Orang yang mengasihi Tuhan gak mungkin enggak. Kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kau all out untuk Tuhan. Kau mengasihi sesamamu. Mengasihi Tuhan. Gak mungkin Tuhan diam samamu. Kalaupun hari ini kau mengalami penderitaan itu hanya badai-badai kecil yang akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik bagimu. Bukan yang terbaik itu bukan berarti Tuhan nggak proses, harus diproses dulu. Nah di dalam proses itu nggak mau. Seperti bejana-bejana itu.
Dia menjadi bisa dipajang kalau kita lalu ke dapur sana. Saudara kalau lihat makan di restoran, kalau kita makan gitu ya, makan enak gitu, enak banget nih. Suatu ketika saya suka lapo ya, di lapo itu ada namanya kaki babi paling enak menurut saya. Dan tiba-tiba saya bilang gini, toh saya mau ke WC dong, itu udah ternyata di situ masakannya. Saya lihat, aduh hampir saya nggak mau makan lagi, makan kaki babi itu. Karena prosesnya jorok sekali kelihatan. Tapi pada saat di depan, apalagi ada pete dan jengkol. Tambah nggak bang? Tambah dong. Lagi dong. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke sana, astaga. Apalagi kita, maaf ya, kita ini kalau jual-jualan, aku paling nggak suka kalau toilet itu bau sebenarnya. Kami pernah sama Mama Mima, ada soto dekat sini, lurusan Basura ini. Itu soto itu digeprak dulu, wah, gitu. Tiba-tiba dia bilang, saya mau ke WC dulu Mang. Waktu itu pergilah. Saya lihat WC-nya sampai mau muntah, padahal enak tadi soto itu. Bau sekali, saya nggak tahu, nggak pernah dicuci kali itu WC itu. Saudara kasih Tuhan, kita juga gitu. Pada saat kita mengsengsara hidup kita, disitulah Tuhan hancurkan hidup kita. Sombongnya kita, kalau kita emosian. Maka kalau kau sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan muncul karaktermu. Karaktermu yang pelit, muncul. Karaktermu yang medit, muncul. Karaktermu yang jahat, muncul pasti. Tidak ada orang kalau percaya Yesus, wah langsung hidup kudus. Hidup kudus, langsung jalannya. Enggak. Pada saat kita percaya Yesus, muncul semuanya. Kok aku emosian? Ya itulah dirimu. Perbaharui enggak, kata Tuhan. Kok aku ternyata medit ya? Nah itu dirimu. Perbaharui enggak? Enggak mau, ya udah silakan. Lewat medit kita tuh kadang Tuhan izinkan masalah aja. Ada masalah. Lewat kesombongan kita. Lewat kita nggak mau mengasihi apa dan pokoknya dosa-dosa yang lain. Tuhan akan proses itu terus. Sampai kita mati. Dan sampai Tuhan lihat sempurna dalam hidup kita. Lewat proses itu, lewat penderitaan itu. Maka kita tekun di sana. Tuhan aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar. Sampai nanti suatu hari. Jadi orang-orang seperti ini yang tahan uji. Kalau ada penderitaan, kalau ada masalah, kalau ada godaan datang, kita akan bilang, enggak. Orang yang mau sengsara, hanya orang-orang sengsara yang mau hidup benar. Maka saudara Tuhan, banyak ada orang Kristen jatuh dalam dosa, kenapa? Karena nggak pernah mengalami kesengsaraan. Pada sengsara, tinggalkan, lari. Dia bisa sukses ya. Kalau orang sengsara, saudara Tuhan, apalagi udah pernah sakitnya minta ampun. Sampai titik nol. Apalagi saya berkeluarga nih. Gitu. Suatu ketika teman saya ngomong gini, saya tutup khotbah saya. Puji Tuhan ya, kita bisa mengalami seperti ini. Ya puji Tuhan. Kita tahu dulu di kos-kosan, ngendap, main PS karena gak ada uang gitu. Hidup pemain PS aja. Mau kemana? Tapi sekarang kita menikmati hidup. Kadang kalau ada godaan, namanya laki-laki ya. Tiba-tiba ada wanita yang cantik. Hidup. Terus saya ingat, Tuhan ingatkan saya. Sakit gak dulu waktu di nol itu? Sakit Tuhan. Sampai keluarga saya bilang, gak ada otakmu. Mama saya bilang pulanglah kau, ngapain kau di Jakarta? Gak ada. Saya MTH loh, suruh pulang. Mau nyangkol. Gimana ya? Udah pulanglah kau, ngapain kau di sini? Jadi itu membuat saya tetap bertahan dalam Tuhan. Lewat titik nol itu. Titik nol. Kalau ada Elsa itu. Tahu dia. Kau bagi dong uangmu tuh. Kenapa? Udah gak ada bensinku nih. Satu perlayan. Sampai titik nol. Padahal sebelumnya saya kelimpahan juga. Sampai titik nol. Sampai makan pun kadang berharap dari teman. Sinilah kau. Datanglah aku situ. Bukannya dikasih makan. Makanlah kau ya. Ada juga ngasih makan. Sampai sekarang teman saya, Mama Mima bilang gini. Kau telepon dia lah. Dia kasih. Kau ingat tuh gak kau dulu? Kalau kau susah lari ke rumahnya. Pura-pura datang. Om, ngapain om? Wih, tapi teman saya itu baik banget. Walaupun dia susah. Tapi udah makan belum? Om, udah tahu gak makan loh. Dibeliin. Puji Tuhan, terisi perut kita ya kan. Pulang dengan sukacita. Besok gak tahu lagi makan apa. Sampai titik nol. Padahal saya punya dulu. Tapi itu membuat saya sampai sehari ini bisa melayani Tuhan. Sampai saat ini Tuhan angkat pelan-pelan. Kenapa? Kalau saya tidak mengalami dan saya berharap sih Tuhan pelihara hidup saya terus tetap dalam koridor Tuhan
sampai saya tua tidak jatuh. Alami sengsara ini. Nikmati jalani hidup ini. Jangan tengah-tengah tiba-tiba bilang sengsaramu. Kalau hari ini kau tertindas dan Tuhan tidak mengizinkan kau keluar dari sana, nikmati saja. Tuhan berikan kekuatan. Dan saat engkau lepas dari situ, engkau Tuhan kasih berkat-berkat yang melimpah. Engkau tidak akan merasa memiliki. Kau tidak akan pernah merasa, ini karena aku enggak. Kau akan loyal kepada orang. Kau akan memberi kepada orang. Kau tidak akan menjadi medit. Kau menjadi orang-orang yang baik. Dan orang akan melihat, ini baru anak Tuhan. Ini anak Tuhan. Kalau dibilang, ke gereja terus, tapi pelitnya minta ampun. Udahlah. Kenapa? Orang-orang yang mengalami Tuhan. Pada saat kita menderita hidup kita. Pada saat kita di titik di bawah. Itu Tuhan proses hidup kita. Amin. Mari saatnya mari sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Abah terima kasih buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan kepada kami anak-anak. Berkati kami semua. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima masuk ke dalam perjamuan kudus, di mana kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Semoga Panoto untuk boleh membagikan perjamuan kudus bagi kita semuanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku, ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya. Sekali kita katakan sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat,
Saudara semua, sudah ada roti di tangan kita. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita, kau sama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Sahabat, telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan diserahkan itu, mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang menjadi peringatan akan. Bukan roti yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah tubuh Kristus. Mari makan, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di kepala kita. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akanku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum, inilah darah Kristus. Minumlah darah Kristus. Mari sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan, saudara, untuk tubuhnya, untuk darah yang terpecah ini, untuk pengorbanan Kristus atas hidup kita. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak surgawi, terima kasih kalau kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu.
Bersyukur untuk hari ini. Dan kami berterima kasih. Biar kami semakin hari semakin boleh menikmati bersama dengan Engkau. Dan hidup kami senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Kalau ada kesalahan kami, Tuhan ampuni kami dan kami semakin hari semakin dibaharui di dalam Engkau. Berkati setiap pribadi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak-anak boleh maju ke depan, kita berdoa bagi mereka. Anak-anak. Ya, namanya siapa? Boris, dalam nama Yesus berdoa buat Boris, dalam nama Yesus berkati Boris dan Tasya dalam Tuhan. Kami serahkan dia menjadi anak yang pintar, cerdas, mengasihi orang tua, mengasihi samanya. Urapi dia di masa hidupnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Boris dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Namanya siapa? Arsen, dalam nama Yesus berdoa buat Arsen, berkati dia dalam nama Tuhan Yesus, berkati Arsen senantiasa dimanapun dia berada menjadi anak yang pintar, cerdas, mengasihi Tuhan, senantiasa tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dia tubuh jiwa rohnya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, jadi anak yang memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Yemi Mayoan, berkati dalam nama Yesus menjadi anak pintar, cerdas, mengasihi Tuhan, tidak sakit-sakitan, diurapi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nama siapa? Kena, dalam nama Yesus berdoa buat Kena, Tuhan berkati Kena dalam nama Tuhan Yesus, biar dia menjadi anak yang pintar, yang cerdas, mengasihi Tuhan. Kami serahkan tidak sakit-sakitan, kuasa Tuhan mengalir atas Kena dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dia anak ini menjadi berkat dimanapun dia berada. Nama siapa? Rizky berdoa buat Rizky, berkati dalam nama Tuhan Yesus, jadi anak yang pintar, cerdas, sekutunya. Kami serahkan dia menjadi anak yang sehat, kuat, tidak sakit-sakitan, senantiasa dalam hidupnya diberkati Tuhan. Masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Rizky, sehat selalu dalam nama Yesus. Biarlah hidupnya memuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tuanya, lewat hidupnya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Bapa surgawi, kami sudah berdoa buat anak-anakmu, berkati Tuhan. Kami semua tempatnya juga Tuhan memberkati. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan kuduskan persembahan kami ini, supaya setiap persembahan yang kami berikan biar nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu cukanya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kesetianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, untuk sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan memberkati. Jangan lupa setiap hari Selasa kita ada ibadah doa Zoom, doa pagi jam 5 pagi.
Dan juga setiap Rabu kita ada ibadah tengah minggu setengah 8 malam. Dan jangan lupa juga di tempat ini setiap hari Jumat setengah 7 malam kita ada doa secara onsite, doa malam. Jadi saudara, sudah ada beberapa yang ikut. Kalau saudara mau rindu, karena kita tahu bahwa dalam doa kita mendapat kekuatan kesegaran yang baru bersama dengan Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan datang dijawab oleh Tuhan. Demikian juga setiap hari Sabtu, dan dimohon kepada pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh ikut doa pagi jam 5 pagi setiap hari Sabtu. Memberkati kita semua. Seperti sekarang ini, minggu depan kita ibadah di tempat ini. Mari ajak teman-teman kita, saudara kita untuk boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, apa yang kita doakan senantiasa Tuhan menjawabnya. Memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, naikkan pujian. Ayo puji kebesaran Tuhan. Kami memujikan. Mana dulu, berdoa kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami sangat-sangat diberkati pada ibadah pada hari ini dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Kami merasakan berkat kekuatan yang luar biasa hadir di tempat ini. Oleh sebab itu memberkati seluruh tim pelayanan yang luar biasa. Tuhan pakai luar biasa. Tim musik, bahkan juga seluruh WL, bahkan juga kolektan, bahkan juga soundman. Seluruhnya Tuhan tim pelayanan, Kau berkati luar biasa. Karena mereka lah Tuhan kami diberkati. Engkau pakai luar biasa memberkati usaha pekerjaan, memberkati studi mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati semua. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga diberkati dengan jiwa-jiwa. Kami doa dalam nama Yesus Kristus. Engkau tambahkan jiwa-jiwa tempat ini, penuhi dalam kemuliaan-Mu, dalam hadirat-Mu di tempat ini. Sehingga kami semua diberkati Tuhan. Yang sehat sembuh, yang terikat dilepaskan. Ada Allah, ada kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan di setiap ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati juga setiap ibadah minggu di tempat ini Tuhan. Jam 10 pagi kami mohon urapan-Mu luar biasa, memberkati gembala sidang sudah membawakan berkat firman Tuhan. Damai sejahtera biarlah kami seluruhnya melimpah-limpah. Apapun yang terjadi, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi, proses itu tetap berjalan. Penyertaan Tuhan tetap berjalan. Damai sejahtera Tuhan juga tetap melimpah-limpah. Tidak mempengaruhi keadaan yang kami hadapi, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Memberkati gembala sidang, balas berlipat-lipat kali ganda. Memberkati usaha, memberkati keluarga besar, ibu gembala, memberkati anak-anak. Mereka semua diberkati, the best, the biggest, anak-anak pintar, cerdas, dipakai Tuhan luar biasa. Memberkati juga Tuhan Yesus karir, usaha ibu gembala, diberkati naik, bukan terjadi kepala, bukan ekor. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat-Mu yang bersama-sama juga diberkati. Kami doa diberkati usahanya, diberkati studinya, berkati pekerjaan, diberkati rumah tangga. Terus buat naik, bukan terjadi kepala, bukan ekor. Apapun yang kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Dalam nama setiap langkahnya Tuhan menyertai, Tuhan lindungi, pagari dengan malaikat surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang juga tutup kuasa darah Yesus Kristus, tidak celaka mara bahaya. Diberkati kuasa dan kuasa firman Allah memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati juga setiap ibadah pertengahan minggu, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, doa malam, memberkati juga hari Sabtu. Seluruhnya kami serahkan tangan Tuhan, campur tangan luar biasa, memberkati
atas setiap ibadah dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di seluruh program kerja di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Campur tangan luar biasa memberkati, bahkan juga Getsemani tempat ini penuh kemuliaan Yesus Kristus. Memberkati juga Tuhan Yesus negara kami, bangsa Indonesia untuk menjelang Pilpres 2024. Tuhan memberkati kami, doa Indonesia aman, tentram, tim Indonesia damai, sukacita, dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga kami, doa tidak gempa, tidak tsunami, tidak bencana alam. Tuhan berkati seluruhnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala sidang. Kami siap untuk terima berkat. Kami bersyukur buat apa yang sudah didoakan oleh Pak Noto. Berkati hamba-Mu dimanapun dia berada, Tuhan berkati. Demikian juga semua yang sudah hadir, Tuhan berkati teman-teman yang sudah melayani. Dan saatnya kami akan akhiri doa kami dengan pengucapan syukur. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, kau Tuhan. Terus berkali ke semua, haleluya. Amin.